untuk pelatihan hari ini Bu, kita kira-kira kita mau buat apa nih untuk hari ini? Oke, hari ini kita akan membuat yang namanya kroffel gitu. Apa sih itu kroffel? Oh iya, kalau sekarang lagi hits nih Bu. Iya, Kan viral makanya kue-kue yang itu tuh kayak jajanan yang harganya mahal banget tuh Bu sekarang. Nah, makanya kita lagi mau galakin untuk di wirausaha pemula nih, biar harganya kira-kira bisa merakyat juga gitu kan. Nah, kita langsung aja nih Bu. Kira-kira kita mulai dari apa nih Bu? Oke, kita mulai dari bahannya ya. Pertama kita lihat di sini ada susu. Ya, susunya 200 ml. Susu 200 ml. Oke. Selanjutnya Bu, 200 ml. Kemudian kita punya ini ada ragi 6 gram. Ya. Oke, kemudian ya kita punya lagi gula. Ya, gula ini nanti secukupnya aja. Gula pasir. Oke, kemudian juga ada tepung. Nah, ini tepungnya protein tinggi ya. Tepung protein tinggi sebesar 290 gram. Oh iya. Oke. Nah, kemudian ada lagi yaitu garam. Simpel ya bahannya ya. Oke, garam, dan jangan lupa yang penting itu ada butter. Nah, butternya ini 150 gram ya. Kalau untuk jenis tepung itu kira-kira tepungnya ada tepung khusus atau memang sebenarnya tepung apa aja bisa gitu Bu? Ya, sebaiknya di sini digunakannya tepung yang proteinnya tinggi. Jadi tepung kan ada 3 tuh tipenya, yang protein rendah, sedang, dan tinggi. Nah, kita pakai yang protein tinggi. Nah, ini ya salah satunya. Di sini ada, kalau mau pakai cakra kembar boleh, gitu ya. Oh, di pasaran banyak nih Bu ya. Ya. Di warung juga banyak ya. Betul, gampang deh pokoknya nyarinya semuanya. Kalau untuk susunya juga sebenarnya yang ada di pasaran seperti ini juga bisa ya Bu ya. Bisa, susu cair merek apa aja bisa. Oke, nah selanjutnya Bu, step-stepnya itu pertama kita hangatkan dulu susunya. Susunya kita hangatkan. Ya, langsung praktek ya, langsung praktek ya. Oke, kita hangatkan susunya sebentar ya. Oke, di 200 ml. Oke, ini sebentar saja 200 ml. Kita siapkan wadahnya. Oh iya. Ya. Dan ini kita dekatkan raginya. Oke, kemudian juga ada ini gula pasir. Gula pasirnya kita ambil ya, ada 3 sendok. 3 sendok makan ya Bu? Makan yang besar ya. Oke. Nah, kita tunggu dulu sampai hangat ya. Ini cepat kok ya. Ini sudah hangat kelihatannya. Oke, kalau sudah hangat. Kenapa dihangatin? Ya, supaya ragi dan ininya bergerak tumbuh mengembang bekerja ya, karena kalau biasanya kalau ragi itu kan memang kayak dia tuh ada sistemnya, kayak kadang mungkin bisa gagal nggak ngembang jadi dari susunya ini yang memang hangat ya Bu. Dihangatin ya. Kemudian gula ya, kayak ragi juga matinya sama garam nanti kan. Ya, jadi kita dekatkannya dengan gula. Nah, ini kita tuang semuanya ke dalam satu wadah yang sama ya. Ini namanya biang, saya sebutnya ini biang. Oke. Saya juga mau ngingetin lagi nih untuk Bapak Ibu Jack Friends sekalian yang ada di rumah, jika ingin bertanya bisa langsung saja tanyakan di room chat. Nanti segala pertanyaannya akan kami jawab langsung sambil berjalan untuk proses pembuatan kroffel hari ini. Dan untuk resep nantinya akan di-share oleh pendamping kecamatan masing-masing ya. Jadi tolong mohon diperhatikan dan dicatat juga nih bagi teman-teman, kalau misalnya nanti Bapak Ibu ada yang ketinggalan bisa juga tanyakan ke pendampingnya masing-masing. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke pelatihan membuat kroffel. Ya, ini kita masukkan 3 sendok makan gulanya. Gula ya Bu? Ya, ini gulanya. Kemudian setelah itu kita kocok rata dan didiamkan dulu. Ya, didiamkan sampai dia naik berbuih. Sampai berbuih. Ya, sampai dia jalan bekerja. Bukan jalan kaki ya, tapi dia bekerja. Iya, betul-betul. Ya. Nah, kalau sudah, ini kita diamkan dulu. Nah, kita ambil adonan buat persiapan buat bahan kering. Bahan keringnya itu tadi berapa? 290 gram tepung. Tepung protein dengan protein tinggi ya Bu. Nah, ini karena tempatnya kecil-kecil, saya bagi 3 ini Mas. Ya, kita tuang aja semua. Ini sebelumnya sudah ditimbang ya Bu? Sudah, 290 gram. 290 gram. Kenapa 290 gram? Kenapa nggak 300 tanggung ya?
Ya karena kekuatan tangan manusia itu sampai 290 Oh, iya. gram. Karena ini nanti kita pakai tangan nih ibu-ibu ya. Contohnya ini pakai tangan Bapak Ibu. Jadi belum punya mixer mau usaha ya nggak apa-apa Iya bisa biasanya ya. tuh karena terbebani masalah alat nih Bu. Iya. Jadi sekarang bisa juga Ibu pakai tangan diuleni, Tangan. Nanti kita contohkan pakai tangan. Tapi jangan lupa cuci cuci tangan. dulu. Saya udah cuci tangan kan tadi. Oh iya ya, sudah Bapak? Ibu. Oke, ini ya, masukkan tepungnya 290 gram semuanya, habisin aja. Oke, kemudian garamnya sedikit saja. Oh, garamnya sedikit. Hati-hati, bukan sendok makan tapi setengah sendok teh. Oh Sendok sudah. teh kan kecil-kecil ya? Iya itu setengahnya lagi tuh Bu. Iya. Oh masih setengahnya lagi. Setengah sendok teh ya, kecil aja buat rasa-rasa nanti. Karena kita sudah pakainya nanti butternya yang salted ya, yang sudah Oh asin yang ya, sudah iya ada butternya yang rasanya. sudah agak asin-asin gimana gitu ya Bu. Ya, nah ini kita masukkan setengah aja, ini udah setengah belum ya? Oh, oke setengah Sudah. lah ya. Kita masukkan, kemudian kita aduk rata juga. Ya, kalau tadi kan nunggu ya, ini sambil nunggu ini belum berbuah, Iya. berbuih, sorry. Sedikit lagi. Nah kita juga aduk ini. Aduknya pakai spatula aja ya. Iya. Oke. Jadi Bu, Bapak Ibu kita aduk dulu rata. Ini bahan keringnya ya. Nah bahan kering ini nanti dicampurkan dengan biang. Nah, biangnya tadi kan kita nunggu Iya, iya. dulu. Nunggu sampai si ragingnya itu bereaksi atau bekerja ya Bu. Betul, iya, nunggu dia bereaksi dulu. Nah, ini sedang bekerja dia. Ya. Nah, sambil nunggu itu juga kalau ibu bapak ya butternya masih beku segera dikeluarkan ya. Karena ini nanti kita perlunya ini suhu ruang. Oh iya. Ya, karena kalau Iya beku, biasanya kan Bapak Ibu sekalian tuh biasanya kalau kita nih nyimpen di rumah nih Iya, di kulkas di gitu ya Bu. kulkas. Jadi harus didiamkan dulu di suhu ya, ruang di suhu ruang betul. baru sampai bisa digunakan. Betul. Jangan dingin-dingin langsung digunakan ya Bu. Jangan, ini nanti keras kan ya. Karena kalau dia langsung kita keluarin saja tidak digunakan dia langsung lembek kan ini jenis mentega yang butter ya. Butter beda dengan yang kalau margarin gitu ya. Apa bedanya butter sama margarin gitu ya? Iya. Nah, Bedanya ada apa yang sih satu juga nggak tahu. ya. Yang satu itu dari nabati, satu Oh, lagi dari hewani. hewani. Yang ditebak aja deh yang mana. Yang quiz ya. Biar sama-sama kita belajar ya. Nah, jadi nanti disiapkan ditimbang 150 gram. Oke ya, ini kelihatannya sudah mulai naik ya Pak ya. Oh iya. Bentar lagi ya, kita tunggu saja. Nah, kalau untuk hiasannya sendiri croffle bisa pakai strawberry nanti ya. Strawberry gitu ya, atau mau pakai nanti rasa coklat nanti pakai untuk selai gitu, toppingnya Bu, yang ada. selainya atau strawberry gitu, mereknya apa aja ya ini boleh gitu sesuka Bapak Ibu. Terus juga ada ini apa? Gula halus. Gula halus, Ya, ya. buat toppingnya. Gula halus ya. sih Bapak Ibu bukan tepung. Ya. Oke ya. Oke ya ini. Nah, kita tunggu ini sudah naik ya. Oh iya. Ya, silakan Ini, Bu, Bapak mau tunjukin dulu ya Bu biar boleh, kelihatan boleh. nih. Jadi dia warnanya Iya. sudah berubah dan sudah naik ya. Jadi Itu sudah agak naik mengembang naik, ya. seperti itu kayak buih-buihnya naik ke atas. Ya, itu sudah bisa Yap. digunakan. Sudah Ya, bisa sebenarnya digunakan. kalau ditunggu sedikit lagi juga lebih baik sih. Oke, nggak apa-apa ini udah bisa. Oke. Nah, kita masukkan ya. Oke, sedikit lagi deh. Kita masukkan nanti ke dalam sini. Oke. Nah, itu dikasih tepung. Kenapa sih mesti dikasih tepung gini? Kayaknya biar nggak lengket, saya pernah nggak Bu? Benar, betul-betul. Tapi Supaya biasanya nggak gini Bu, lengket. ada yang pakai minyak, bisa nggak Bu? Boleh Oh pakai boleh minyak, juga tapi, ya. tapi ya kita lebih ini pakai tepung aja ya Daripada Pak. yang pakai yang tepung aja. Iya, ini kita tepungin dulu gitu ya supaya apa? Supaya bisa apa namanya tidak lengket. Nah, nanti juga cara nguleninnya ada. Jadi kalau ngulenin tuh jangan begini tangannya, tapi kita pakai ini ya, pakai palm ya. Masukkan saja, Dimasukkan, dicampur. dicampur ya, pelan-pelan diaduk rata. Oke, siap. Oke, ini saya taruh belakangnya. Oke ya. Ya, siap. Nah, ini diaduk rata. Oke, sudah ada garamnya, sudah ada apa tadi kita isinya? Sudah ada Udah ada gula. gula, kemudian juga sudah ada ragi ya, Iya. raginya bisa dari merek macam-macam ya. Macam-macam Saya ya, pakainya ha. Vermipan, bisa ada yang dari Hans juga. Oke. Jadi sebenarnya tergantung dari selera ataupun biasanya Bapak Ibu sekalian di rumah ketika ingin menggunakan jenis raginya ya Bu ya. Iya betul. Seperti itu. Nah ini jadi kayak bikin roti juga ya. Iya, ha. Oke. Terus kan pasti ada yang nanya dong kalau croffle itu kan suka ada pastry yang sudah jadi itu tepung-tepung ya. Iya, ha. Kalau yang puff pastry itu bedanya sama Kalau tanpa ragi ya. Iya.
sebenarnya ragi kan untuk membantu mengembang ya. Iya. Nah, oke. Nah, kalau udah begini kita pakai tangan aja deh. Yap. Oke ya. Maaf ya, kita ke sini. Nah, ingat ya, ada tepungnya untuk supaya tidak lengket. Oke, bisa tinggal saja. Oke. Lagi kita ulenginya di sini ya. Iya Bu. Kita ulengi di sini sebentar. Iya Bu, sambil Ibu nunggu uleni, kita nih ada pertanyaan nih Bu dari Bapak Ibu sekalian di rumah nih. Ya. Yang pertama nih Bu, untuk jenis menteganya nih Bu, kira-kira yang salted atau yang unsalted nih? Saya pakainya yang salted ya. Jadi kalau yang salted itu nanti garamnya nggak usah banyak-banyak, ditambahkannya lagi. Jadi pakainya yang salted, garamnya setengah sendok teh aja. Oh jadi sebenarnya tapi bisa dua-duanya ya Bu? Untuk penggunaan menteganya ya, sendiri? sebenarnya bisa dua-duanya, tapi lebih baik pakai yang salted Oh, ya. seperti itu. Rasanya juga ya, beda kali rasanya ya, Bu, beda, yang kan, mempengaruhi gitu supaya ya. ada rasa ya. Nah ini kita pindahkan ke sini ya. Iya, iya. Sebentar. Nah kita bawa ini juga. Sebentar ya. Ya. Nah ini kita uleni namanya. Iya, Nah diuleni ini ya, itu pakai ini ya, pakai apa ya, antara pergelangan tangan kali pergelangan biar tangan, tangannya ya. tangan nih Bu. Jadi bukan gini ya Bapak Ibu ya, ini namanya pencet-pencet telapak tangan ya Raditya, tapi ini ya. Iya. Oke. Nah ini terus sampai kalis. Apa itu kalis? Ya. Kalis itu apa tuh Bu? Sampai Ya, lengket. sampai Ya. nggak lengket ya. Kalau begini kenapa salah? Nanti nempel semua di tangan Oh iya, ya. betul. Oke, kalau nempel semua di tangan, cuci tangan dulu juga nggak apa-apa ya. Oke, nah lengket lagi, kasih tepung lagi. Oke. Ini Bu sambil ada pertanyaan lagi Oh, nih. iya. Untuk pertanyaannya, untuk raginya nih Bu, kira-kira sama nggak ya dengan vermipan? Iya. Lucu sih Bu sebenarnya. Ya, nomor satu betul jawabannya ragi itu sama ya. Jadi ini Jadi ya. kayaknya gini, Betul. untuk vermipan kayaknya mereknya ya Bu? Merek ya, betul. Jenis Ya, produknya deh. jenis- Sebenarnya untuk raginya itu banyak produknya kayak tadi Ibu sudah sebutkan, ada vermipan, Ada Hans, dan ya. mungkin yang lainnya lagi Ada. gitu seperti itu. Oke, Bapak Ibu boleh. sekalian. Nah sekalian Bu yang terakhir nih Oke. ada untuk adonan raginya itu kira-kira ditunggu berapa lama Ibu? Oh, ini habis ini ya. Ya, yang tadi, Oh, yang cairan itu tadi Bu? Oh, yang cairan itu biasanya saya tunggunya antara 5 sampai 10 menit ya, dilihat sampai dia sudah berbuih. Berbuih atau ngembang gitu ya? Ya, berbuih kemudian dia bisa kita gunakan langsung. Nah, ini kita uleni terus ya. Yap. Oke, kita uleni 5-10 menit gitu sampai dia benar-benar sudah nggak lengket lagi. Nah, ini agak lama juga ini uleninya ya. Nanti nguleni lagi teman-teman Bapak Ibu. Oke ya. Iya, sambil nunggu diuleni sekali lagi kami informasikan kepada Bapak Ibu di rumah sekalian, jika ingin bertanya bisa langsung tanya saja di room chat kami, nanti bisa langsung kami jawab atau kami bacakan seperti itu ya Bu. Ya, betul. Nah, kalau penggunaan ragi sendiri tadi itu biasanya ada di perbedaan harga sih sebenarnya. Oh, iya, iya, Bu, ya. Ya, ada yang harganya sekitar 10.000, 12.000, ada yang 26.000 dua kalinya iya. gitu ya. Oke, jadi ya tergantung Bapak Ibu, dan tadi Bapak bilang, Pak Ridwan bilang itu ada favoritnya pakai apa sih gitu. Ya, dan tiap produk mungkin punya ini sendiri ya. Harganya masing-masing. Iya betul. Jadi sebenarnya disesuaikan saja ya Bu dengan Bapak Ibu sekalian di rumah. Ketika mangsa pasarnya ataupun Ya, misalnya betul. untuk pasaran harganya nanti bisa disesuaikan juga dengan harga produk-produknya yang digunakan untuk pembuatannya seperti itu ya Bu. Betul Nah, sekali. ada pertanyaan lagi nih Bu. Untuk Ya. takaran ragi. Takaran Oh, raginya ya. berapa itu Bu kira-kira untuk tadi adonan Oh, yang tadi ya. 290 gram tepung ya. Ya, tadi kita pakainya 6 gram. Ya, untuk raginya 6 gram ya Bapak Ibu sekalian di rumah bisa ditimbang. Ya. Timbangan itu 6 gram. Dia itu bentuknya saset ya kalau yang vermipan. Oh iya. Jadi dipakainya mungkin bisa 2 kali ya, satu saset itu. Ya. Ya, seperti Jadi ini. saset gitu ya. Sasetan. Jadi dia bisa dipakainya 2 kali. Nah, kalau untuk penggunaan ragi nih Bu, kalau misalnya dia terbuka gitu sebenarnya ngaruh nggak sih Bu? Sebenarnya ya ngaruh ke Apakah ragi nanti itu ketika harus disimpan itu benar-benar Iya, rapat gitu? betul sekali. Jadi Iya. Bapak Ibu kalau ada ragi jangan jangan disimpannya terbuka, Oh, iya. rapat dia betul, Oh. karena nanti dia bereaksi dengan udara. Nanti dia mengembangnya sudah tidak mengembang seperti kalau kita bikin roti kan. Oh iya ya. Kan Jadi kita kayak perlu istilahnya donat, udah ada ya. efeknya lagi gitu ya Bu, nggak ada Iya. efek buat mengembangnya. Betul. Sudah betul. mati lah bahasanya Mati, gitu raginya. Iya, ya koit mati ya. Oke. Nah, lanjut dulu ya. Sambil nguleni ya, Bu. Sambil nguleni
nih terus ya. Semangat, semangat nih. Nah, iya Bapak Ibu ambil jari satu ditusuk, kalau dia udah naik lagi berarti dia sudah kalis gitu ya. Iya. Dan dia sudah tidak lengket, kemudian dia juga sudah mudah dibentuk lah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini diuleni lagi terus ya sampai kalis. Kalau sudah kalis nanti kita siapkan tempat untuk dimasukkan ya, ditunggu selama 1 jam nanti kita resting istilahnya. Restingnya lama ya, 1 jam. Oke. Kenapa sih mesti di resting? Nanti tanya ya. Iya Bu, kenapa Kenapa Bu sih mesti Leni? istirahat? Kenapa? Apa orangnya mau istirahat? Capek gitu ya Bu habis Bu Leni. Ya, nah itu supaya raginya naik ya, Oh, jalan. Jadi nanti kalau iya. misalnya nih adonannya segini nih ya, Ah. terus kita resting dia naik. Oh. Ya, dan dia ditutup juga supaya kelembabannya terjaga. Tuh ya. Nah kalau selama resting itu kira-kira berapa Bu waktunya? Restingnya sejam. Sejam. Betul, 1 jam. Kalau misalnya besokannya bisa nggak Bu? Masih bisa digunakan nggak adonannya? Kalau besokannya ya kita mesti lihat dulu kita nyimpannya bener atau enggak ya, karena kan dia harus Oh, rapat iya. ya. Nah, ragi itu juga sensitif kan terhadap Ya benar, ya memang. darah. Dan saya kalau bikin kue gitu ya, terus lupa ditutup, ya kuenya beragi itu bisa jadi keras kan ya, Iya, roti. iya. Coba Bapak Ibu ada roti kan, disiapkan di luar sendiri gitu ya. Terus nanti setengah hari gitu ya, atau nggak di dalam plastik gitu ya, nanti keras. Ya bisa jadi keras ya. Nah, Jadi makanya itu manfaat dari resting. Ya. Kenapa didiamkan gitu ya? Bukan karena kita capek nih Bu ya. bukan. Tapi memang harus di resting Ya, seperti itu. berarti. Oke, nah ini udah lumayan lah, sudah bisa ini ya kalis. Nah ini ditusuk naik ya. Oh iya. Oke, nah kalau sudah kalis kita bisa tempatkan dia dan kita tutup dengan plastik. Oh. Masukkan ke dalam tempatnya lagi Iya, ya, kita ke dalam wadah. kemudian kita tutup dengan ini ya, plastik. dengan plastik. Nah ini waktunya 1 jam. Oke ya, plastiknya nggak apa-apa. Nah kemudian ada gunting di situ Pak. Ya maaf. Iya. Iya, Nah, gunting. kita tutup rapat selama 1 jam. Nah, di resting nanti dia mengembang, ya, mengembang. Jadi membiarkan raginya itu bekerja, caranya seperti itu, ya. Tunggu ya dengan adonannya itu. Ini saya sudah siapkan yang sudah Sudah jadi. 1 sudah jam, digunakan. ya. Ini 1 jam, yang tadi sebelumnya kan kecil ya. Oke, ada Oh iya, Bu, pertanyaan? sebelum Ya? next selanjutnya ada pertanyaan nih dari Bapak Ibu di rumah. Untuk yang pertama, Bu, kalau untuk raginya tidak dibuat tidak dibuat biang, bisa pakai yang ragi instan tidak? Oke, sebenarnya bisa aja, tapi jangan kena garam ya kalau ragi itu, intinya jangan kena garam. Kemudian gulainya boleh pakai mixer atau tidak? Bu? Boleh, boleh. Oh iya, jadi Boleh. sebenarnya pakai alat yang Boleh. ya, Kalau yang udah punya mixer boleh. Iya, Jadi betul. ceritanya belum. Dan selanjutnya yang ketiga nih Bu, kalau Iya. untuk terigunya protein yang sedang bisa tidak Bu? Ya, kalau protein sedang itu biasanya saya pakainya buat bikin bolu gitu ya. Oh, Nah, iya. ini tapi ya kalau sedang itu kita pakai resepnya yang kali ini yang protein tinggi gitu, karena supaya bisa bikin kayak donat gitu. Itu kan Oh iya, proteinnya memang proteinnya ngembang supaya banget gitu ya. mengembang, ya. Kenapa? Supaya mengembang ya. Oke, ini saya keluarkan ya yang Iya, sudah Bu. 1 jam. Seperti ini Bapak Ibu, kalau sudah 1 jam dia sudah tinggi ya. Oke, kemudian apa yang terjadi? Nah, ini kita mau kasih butter nanti. Kan kalau croissant itu berlapis-lapis ya, Iya. betul ya? Betul, Bu. Nah, kita mau bikin lapisan nih. Oke, jadi croffle itu apa sih? Croissant. Ya. Kayak apa ya kalau misalnya bahasa dari masyarakat mungkin kayak waffle gitu kali ya Bu ya. Betul. Jadi kayak nanti ada cetakannya gitu. Terus Betul. rasanya kayak Ya. agak kue tapi kayak agak kering gitu, gimana sih? Ya, croissant tapi dipanggang pakai Iya, wafer. betul. Nah, itu sebenarnya yang pertama kali menemukan croffle itu atau menciptakan croffle itu namanya Louis Lennox katanya, Mas. Pak. Jadi Katanya tahun Google ya, Bu? 2000, ya kata Google 2017 ya. Itu mereka diminta ya si chef Louis Lennox itu membuat sesuatu yang crispy kemudian menarik. Nah, dia coba adonan croissant itu tidak dipanggang tetapi
dimasukkan ke cetakan waffle. Dan itu ngehits banget ya di Korea apalagi ya. Kalau Bapak Ibu mengikuti, dan di Indonesia juga lumayan ya. Ya Bu, sekarang kan apalagi ada apa tuh yang lagi hits banget sekarang? Apa ya? Dear butter ya. Iya, dear butter bener, di mana-mana sekarang rame Bu. Rame, Harganya Bu. juga mahal sih Bu sebenarnya. Iya, ini tadi Bapak Ibu lihat ya, dengan modalnya apa sih tadi? Tepung, kemudian ada raginya sedikit, garam ya. Itu tidak perlu macam-macam. Nah, sebenarnya bisa juga kalau mau pakai telur sih, tapi saya nggak pakai telur iya. ya. Ini versi tidak pakai telur, versi paling minimalis ya. Misalnya kalau harga dear butter sendiri kan kalau di luaran kayak 100.000 ya, hampir 100.000 itu isinya 6 atau 8 gitu Bu. Betul. 8 cetakan gitu. Iya, betul. Makanya nanti kita lihat ini bisa berapa nih kira-kira Bu? Iya. Bisa jadi berapa? Ya, ini bisa jadinya kalau adonannya tipis Iya. dan bagus itu bisa jadinya 10. Oh, 10. Tadi dengan yang 290 ini ya 290 gram. Gram tepung terigu dengan tinggi protein. Betul. Nah, ini nanti Bapak Ibu diratakan ya. Kalau sudah diratakan itu, kalau bisa sih bentuknya segi 4 ya, nanti dibentuk segi 4. Oh. Oke, ini ditipis-tipisin ya. Ya seperti ini. Ya, Sambil ada pertanyaan lagi nih Bu. Ya, silakan. Sambil mulai ini Oke, kita ya. ini untuk pertanyaan ini ada untuk butternya boleh nggak Bu kira-kira untuk diganti sama margarin? Oke ya. Yang- Jadi ya kalau croffle ini sebenarnya yang menariknya justru di margarinnya ya. Jadi sebenarnya kalau mau dipaksakan sebenarnya bisa, tapi itu jadinya nanti beda rasanya karena bau yang harum-nya itu dari si margarinnya, gitu. Oh, Ya. yang bikin mungkin rasanya juga gurihnya. Betul, beda, ya. Ataupun lainnya juga dari mempengaruhi ya Bu mempengaruhi jenis. nanti hasil dari margarin Bapak ini. Ibu. Nah, itu juga yang kedua, Yang kedua susu nih Bu, cair, ya, betul. susu cairnya tuh kira-kira 200 ml bener Bu? Betul, 200 ml. 200 ml ya. Jadi benar Bapak Ibu sekalian untuk Ya. takaran dari susu cairnya 200 ml. Betul. Nah, untuk selanjutnya yang ketiga nih Bu. Kira-kira nih Bu, kalau bikin adonan gitu kenapa sih masih suka lengket nih? Jadi Bapak Ibu di rumah ya. kalau bikin adonan masih suka lengket, sedangkan bahan-bahannya sudah disesuaikan dengan yang tadi Gitu. dibacakan Ya. ya. Ya, kalau Tipsnya kira-kira, ya, Bu, apa? tipsnya mungkin kalau lengket itu biasanya ya coba timbangannya bener nggak? Misalnya kadang-kadang itu kurang tepung atau apa, tapi bisa jadi memang adonannya lengket. Nah, tipsnya adalah tadi Pakai jangan ini ya pakai tepung diolesin, dan jangan pakai tangan, jadi pakai ini. Oh ya, jadi Nguleninya pakai jangan apa? dicamat-camat begitu. Camat-camat, nanti itu tidak ke graut-graut apa Ya, sih jadi namanya, pada nempel di tarik, sini, ya, bener. nempel di tangan. Jadi kita buatnya seperti ini. Pakai ini tadi. Pakai palem ya. Nah, ini kita balik dulu. Nah, pakai ini lagi, tepung lagi ya supaya nggak lengket. Nah, terus kasih terus ya sampai dia melebar tipis. Kalau bisa tipis banget ya, kalau enggak nanti croffle-nya rada tebel gitu. Terus biasanya rasanya jadi lebih keras daripada yang biasanya. Ya. Oke, nah ini terus saja ya di ini. Kalau sudah ya Bapak Ibu bisa oleskan ini nih butter. Oh, butternya. Iya. Nah, sambil nunggu ini mungkin kita bisa manasin juga. Oh iya, saya coba Ya, aja. siap. Nah, ini udah. Kita olesi butter yang suhu ruang. Kalau nggak suhu ruang, nanti ini keras. Betul, kalau keras susah ya. Jadi kayak Jadi pakai. diolesi Bapak Ibu. Ya, diolesi ya dengan butternya tadi yang 150 gram. Ya, seluruhnya. Kalau bagus ini, kalau yang bagus ini bentuknya segi 4, ini agak ini setengah lingkaran dikit dan ini ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, ini seperti ini ya. Ratain semuanya, habisin aja ini 150 gramnya. Oke Bapak Ibu, nggak spatula juga tapi bentuknya panjang ya. Kalau tadi juga ada spatula putih, ini biasanya saya pakai untuk kadon ya. Kemudian ya begitu, ini masih ada. Sebenarnya kalau untuk beli yang ini nih Bu nih, tadi kan kayak Bapak Ibu kan bingung nih ya. Ini beli di mana sih Bu kalau misalnya kayak gini Bu? Oh, itu banyak di toko-toko roti atau di pasar gitu juga banyak ya. Kalau untuk yang kreatif kecil. sendiri di rumah Bu, bisa nggak pakai bambu atau kayu gitu? Boleh Oh, ya. bisa ya? Bisa kalau ada, tapi bentuknya bulat ya. Yang penting seperti bentuknya bulat ya, gagang dan satu digulungnya gitu juga ya. nggak gerunjel-gerunjel gitu ya Bu? Ya, ini rata ya. Ujungnya rata. Nah, ini habisin aja semua supaya enak tuh. Ya, jadi di sini lapisannya nanti kita bagi 4.
Iya. Ya, kemudian Kalau kita lesannya bagi. semakin tebal berpengaruh nggak Bu? Atau sebenarnya ya nggak apa-apa Selera juga sih, gitu? ya selera aja. Ada yang tapi yang bagus itu kan tipis ya, Tipis-tipis aja. tipis-tipis. Kemudian nanti kalau makan croissant itu kan bapak ibu kan ini ya, ada lapisannya panjang gitu ya, silakan. Nah, ini saya lebihin dikit tadi buat masak ya, masak di sana pakai butter juga. Oke. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, ini ceritanya sudah rata. Nah, kalau sudah rata, apa yang kita lakukan? Ya, ini kita bagi 4. Kalau saya bagi 4. Nanti jadi berlapis-lapis croissantnya itu. Croissant kan berlapis-lapis ya. Iya betul Bu. Jadi berlapis-lapis. Kemudian juga ditumpuk lagi ya. Nah, ini sebentar saya taruhin dulu. Kita potong. Nah, potongnya bisa pakai ini. Ya Bapak Ibu atau pakai pisau ya, kurang lebih aja ya, ini ceritanya ukurannya sama, ini dibagi sama ya, bagi 4 ya, nanti ditumpuk yang bagian butternya di atas ya, yang bagian butternya di atas, yang ada butternya di atas. Oke, seperti itu ya. Coba ini ya, siap dibagi. Nah, masih panas ya, bagi 4. Udah panas ya Pak? Udah panas. Iya, hati. Terus ya ini kalau sudah dibagi 4 ya, maka selanjutnya adalah kita tumpuk ya. Tumpuknya gimana? Ya gimana nih Bu? Nah, Apa gimana merasa tumpuk aja? Ya, yang butter di atas, yang ada butternya di atas ya, seperti ini tuh ya. Ini kalau bagus sih yang ukurannya sama ya ke sini ya. Ini agak meleset sedikit. Kemudian ini juga di atas ya, di atasnya. Kemudian di atasnya lagi, paling atas. Oke. Nah, kemudian gimana ini ya? Ini nanti dilipat 3. Kemudian kita masukkan ke freezer selama 45 menit. Itu untuk apa Bu? Dimasukkan ke freezer? Supaya ini jadi lapisannya, kan kita mau Ngeset punya gitu lapisan ya Bu ya? ngeset ya, kita Benar-benar ngeset. ngeset, jadi nggak kayak yang terpisah-pisah. Betul. Jadi kayak benar mereka tuh yang tadi 4 lapis itu benar-benar menyatu gitu. Betul ya. Nah, ini kita tekuk nih ke dalam gitu ya, seperti ini. Terus kita jahit lah ibaratnya ya, kita Kayak bulu-bulu ya Bu? ya, betul. Ya, ini seperti ini ya, kita rapetin ya Bapak Ibu. Kemudian kita taruhnya di sini ya. Nah, di sini akan jari saya. Oke. Nah, ini dibungkus saja, nanti dimasukkan ke freezer ya. Selama kurang lebih 45 menit Bapak Ibu sekalian. Nah, ini prosesnya lumayan ya. Nah, tapi wangi ya, sudah mulai wangi. Oke, wangi menteganya. Butternya. Siap. Nah, ini dimasukkan ke dalam freezer ya. Nah, yang ada esnya itu loh, yang buat bikin es ya. Oke, segini ya. Nah, kalau sudah, ini 45 menit kita masukkan ya. Saya masukkan ya. Kita Bu Sinta sudah menyiapkan ya Bu yang Ya, sudah ngeset dalam freezer gitu ya Bu. Betul, ini 45 menit kita keluarkan. Ya, ini masih dingin adonannya. Nah, ini nanti di resting lagi 15 menit seperti itu ya. Nah, ini kan lama ya, jadi kita tunggu dulu. Ya, ini nanti pelan-pelan supaya nggak pecah gitu ya, pelan-pelan adonannya ditekan-tekan pelan-pelan sekali. Pelan-pelan banget ya. Mulainya dari tengah gitu ya. Ini masih beku ya, jadinya kita harus tunggu sebentar. Nah, dari belakang gitu bisa. Oke, seperti itu. Kalau udah jadi seperti ini nih udah nggak mungkin nempel lagi atau gimana Bu? Nempel ya masih juga sih kadang-kadang Atau tetap ya, ditaburkan? pelan-pelan. tetap Tepung lagi biar Nah, ini nanti kita taburkan ya, ini pelan-pelan banget, jadi ini memang harus sabar ya, nanti sampai tipis lagi kayak tadi ya. Oke. Nah, ini ya. Oke, ini kita kasih lagi. Betul. Jadi ditipisin kayak awal tadi lagi ya Bu? Betul, jadi tapi ini kan tadi sudah ada lapisannya ya, kita nggak mau pecah gitu ya ininya. Tuh. Nah, ini pelan-pelan banget ya. Nah, tadi kan udah mulai gepeng ya. Oke, lama ya. Ya, begitu bikinnya ya. Makannya berapa menit? Makannya cepet Ya. Nih kita sambil nunggu itu Bu, ada pertanyaan lagi nih Bu yang masuk nih. Ya. Untuk pertama nih kira-kira berapa lama Bu adonannya agar kalis tadi ya? Oke, yang tadi yang pertama ya. Tadi berapa ya? Kita sekitar 10 menitan ya. Iya. 10 menitan deh. Kalau nggak
salah sekitar 10 sampai 15 menit tergantung adonannya juga Tergantung ya. gimana cara kita Caranya ngolenin juga ya Bu. Iya, bisa jadi. Kalau tenaganya semakin mungkin nih. super, semakin Iya. cepet kalis ya Bu. Betul, ini juga tenaganya lumayan ya. Ya lama-lama gepeng ya. Iya betul. Maaf lama ya. Oke. Nah selanjutnya ini Bu yang kedua nih. Resting ya. Ini kita nunggu resting juga ya gitu. Iya, ini nanti habis ini ya, setelah kita bentuk, kan nanti kan ini gepeng ya. Terus kita bentuk. Nah, itu juga nanti kita resting lagi 15 menit ya. Jadi membuat ini tuh lumayan ya, tapi rasanya juga kan enak. Berarti ya. kalau misalnya usaha ini berarti kita harus juga mempersiapkan memang yang adonan-adonan sudah jadi gitu ya Bu ya. Betul. Istilahnya tinggal ketika ada yang beli tinggal diolah gitu kan, dimasukkan tinggal dimasukkan ke dalam wafer. cetakan gitu. Betul sekali. Iya, jadi kalau misalnya bikinnya mendadak kayaknya Ya, nggak cukup ya nggak waktunya, cukup waktunya. pelanggannya nunggunya lama. Iya. Merek butternya kalau diganti yang ekonomi boleh tidak Bu? boleh, apa aja boleh. Yang penting dia butter, boleh. Bisa yang beli ini juga curah, boleh. Sama kok, sama hasilnya. Oke, cuman kemarin saya belinya langsung sekalian satu. Kalau untuk rekomendasinya yang digunakan ini saat ini pakainya apa nih Bu? Saya pakai angkor, ya Encor. Encor. Yang ini kalau yang Elevire malah lebih mahal. Ini lebih murah lagi apa ya? Tadi baru ingat, lupa lagi namanya. Nanti saya infokan ya. Infokan lagi. Apa tadi namanya barusan? Ada yang lebih Ini juga murah terjangkau nggak sih yang buat gitu? buatan Indonesia. Ada yang merek Indomaret juga ada kalau nggak salah, bikin butter sendiri. Alfamidi juga punya butter sendiri kalau saya nggak salah. Mereka punya produk sendiri. Jadi mereka punya UMKM juga kalau setahu saya mereka. Oh iya. Oke. Ya, pertanyaan selanjutnya nih. Untuk yang 10 pakai telur atau tidak pakai telur ada perbedaannya nggak Bu? Oh, ada. Yang pakai telur pastinya lebih enak ya. Kan kalau martabak yang telurnya 4 ya sama yang telurnya 2 enak yang mana ya? Bukan yang 4. Sih ini yang telur karena gede aja. Gitu ya. Nah, iya. Rasanya pasti lebih enak yang 4 telur. Sama ini juga. Nah, ini punya saya, kebetulan saya pakai yang ekonomis ya. Jadi artinya Bapak Ibu tuh nggak perlu punya mixer ya, nggak perlu pakai telur, cuma Betul, tepung aja gitu udah bisa bikin kroffel. Nah, ini udah lumayan ya. Ya tadi beku loh Bapak Ibu loh. Ya. Oke, ini tenaga kuda ini. Semangat ya. Itu ngasih semangat Semangat karena ya. takutnya kalau saya bantuin malah jadi Terlalu rusak singkat Bapak ya. Ibu ya. Oke, siap-siap. Bukan jadi kroffel jadinya Habis ini ya, ini kalau tipis bagus gitu menteganya nggak pecah gitu ya. Ini nanti kita bisa potong langsung. Oke, ini kayaknya udah lumayan lah, setengah senti ya. Oke, kalau sudah seperti ini Bapak Ibu maaf ya, panjang dan lebarnya. Nah, ini bisa dibentuk kan, kalau Bapak Ibu tahu ya kalau kreisan bentuknya kayak apa? Gitu ya, kayak keong ya. Iya. Bilangnya kayak keong ya bapaknya tadi ya. Nah, itu kita bisa bentuk. Ya, itu masih dicolok ya, Pak. Sebut apa enggak? Boleh coba dulu. Oke ya. Nah, ini kelamaan di sini. Ya memang lama ini Bapak Ibu. Jadi kalau mau usaha Bapak Ibu ada satu waktu untuk ulenin. Nanti kalau sudah ya dimasukkan ke freezer ya, nanti dibungkus yang rapat tadi pakai plastik wrap. Jadi kayak misalnya kita malamnya Ya, kita bikin betul. dulu, besok paginya bisa langsung dijual ya Bu. Betul. Nah, kita bisa motong sekarang. Kita bentuk ya. Oke. Selanjutnya step untuk pemotongan Bapak Ibu sekalian. Ya, kita bisa potong pakai ini atau Bapak Ibu nggak punya Bisa ini pakai pisau. bisa pakai pisau. Oke ya. Mau pakai mana? Saya pakai ini aja ya. Oke ya. Tadi kan udah pakai. Oke, nah kita lihat ini apa? Saya pakai bentuknya ada 2 ya, karena ini bentuknya kan seperti ini yang punya saya ya. Nah, segini ya. Nah, ya segini ya. Nah, saya akan buat 2 tipe yang ini bisa jadi 10 ya. Nah, kita buat 2 tipe yang segi 4 ya. Saya buatnya segi 4 karena nanti cetakan saya bunga Bapak Ibu. Ya, segi 4, yang satu lagi nanti yang ini apa? Segitiga. Terus Bapak Ibu bisa ini kan ya. Nah, ini yang cetakan segi 4 saya buatnya seperti ini Bapak Ibu. Kemudian dilipat saja. Karena cetakan kroffel saya punyanya seperti ini. Oke ya, nanti di resting lagi. Suruh istirahat dulu dia. Tadi habis resting lagi. Ya, jadi banyak prosesnya Bapak Ibu ya. Di resting lagi, sama ini di resting juga. Oke, kita potong. Kalau saya potong pakai yang ini ya. Oke, segi 3.
Nah, yang ujung agak kurang cantik nih, tapi kita pakai aja nggak apa-apa. Kemudian kita pakai ini ya. Oke, ini bisa lebih tipis lagi sebenarnya. Oke, terus ini bisa dipotong lagi, Bapak Ibu. Ya, nanti setelah itu resting dulu ya. Ini agak panjang ini adonannya. Oke, kemudian kita cuma dapat 4 nih kayaknya, 4 atau 5. Oke ya. Nah, oke ya, kecil yang ini. Oke, kita buka lagi, satu lagi, bisa dipotong jadi satu lagi. Oke ya. Nah, ini bagi 2 ya Pak. Iya Bu. Apa ya? Sini apa sini? Oke, ini deh. Terus bisa dipotong lagi. Nah, kalau Bapak Ibu terserah mau bikinnya gede-gede boleh ya. Mau bikinnya pendek juga boleh ya. Yang penting dia bisa digulung nanti ya. Oke, kita coba dulu yang kecil ya. Yang kecil yang bagus dulu deh. Ini ya. 1 2 3 4. Ya, bikin dulu. Gimana caranya? Ya, Di ujung gulungnya sini gimana, Bu? ya, di sebelah sini ya. Di sebelah sini ya Bapak Ibu ya. Itu dibelah ya. Pelan-pelan, dibelah dikit ya. Kemudian dikeluarkan, terus baru digulung keluar begini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini dia tulisannya. Ini gedut-gedut ya. Oke. Oke, satu lagi ini bisa di tengahnya ya. Di tengah kita belah. Kemudian kita begini kan ya. Yep. Nah, Terus digulung-gulung sampai ujung. Oke, terus kita istirahatkan dia. Oke, sama ini juga ya. Di tengah lagi. Kemudian kita buka, digulung. Oke, ukurannya bisa terserah Bapak Ibu sih sebenarnya. Bu, kalau pakai yang kulit instan bisa tidak ya? Terus apakah hasilnya akan sama dengan yang kita buat kulit Oke, sendiri? saya siapin, saya ini juga ya, Oh, iya. juga ya. Oke, ya, ini ada. Ini gitu kan ya, kayak gini kan, instan. Nah, ini kalau dipakai gitu juga harus didiamkan dulu. Dibuka kan, ini harusnya taruhnya di freezer. Kemudian itu aja ya, taruhnya kan di freezer. Terus ditaruh di tempat ya, di thawing, istilahnya di thawing itu ditaruh di suhu yang lebih rendah tapi tidak langsung dipanaskan. Kemudian dibuka, nah baru bisa dipotong-potong juga bisa. Sebelum dimasukkan ke dalam cetakan ya Bapak Ibu, itu dikasih air dulu. Kenapa? Supaya gulanya nempel. Ya, jadi ada gulanya di sini ya. Nanti nempel. Nah, kita pakai ini aja nanti makainya capitan. Ya Bu, sambil jawab pertanyaan Oke. lagi nih Bu. Siap. Nah, pertanyaannya nih untuk Bukan truffle ya? croffle menggunakan cetakan khusus nggak ya? Croffle. Truffle itu Maksudnya croffle kali ya Bu ya? ya. Ya, ini menggunakan cetakan khusus. Iya, betul. Jadi cetakannya seperti ini. Betul. Cetakannya seperti ini. Yang bagus sih sebenarnya yang kotak-kotak. Ya, ini saya pakainya yang cetakan bunga. Ya, gambarnya bunga kan ya? Iya. Atas bawah. Dia di atas dan di bawah. Gitu ya. Nah, kemudian untuk Pertanyaannya harus berapa gram pemakaian butter untuk olesannya nih Bu? ya, kalau untuk olesannya itu Perkiraan aja. tadi 150 gram. Kalau untuk olesan yang di atas, Oh, yang di atas yang di atas ya. melapisi ininya ya. Kalau untuk ininya tadi secukupnya betul. Nah, nanti kita ini kan ya. Ya. Nah, kalau sudah, ini tadi kita kasih gula ya. Sebelumnya di sini kita kasih sedikit ini biar harum ya. Oh, Harum ya, kita pakein margarin yang tadi sebagian. Sebenarnya croffle itu menteganya apa, butternya yang bikin harum banyak ya, makanya judulnya yang terkenal itu ya deer butter ya. iya butternya memang yang Betul. diutamakan gitu. Betul. Nah, ini sudah semuanya. Oke, kita bisa masukkan lagi nih satu ya. Nah, ini nanti akan jadi karamel ya, kurang lebih. Nah, masukkan seperti ini Bapak Ibu. Oke, satu lagi. Kalau nggak pakai gula bisa nggak Bu? Bisa aja, jadi kayak terpanggang, tapi dia nanti lain rasanya. Oh, Plain, nggak ada rasanya. Justru, Tawar gitu ya? iya, justru khasnya croffle ini adalah gula yang kebakar-bakar itu ya, yang apa? Caramelize gitu. Nah, kita lihat di sini, kita masukkan di sebelahnya ya. Oke. Nah, setelah itu baru kita tutup sekitar 8 sampai 10 menit. Nanti dia tuh akan menyeluruh gitu ya Bu? Ya, dia akan menyeluruh. Nah, padahal Ya. kan di sini dicetak ini kan tidak. Betul. Nah, ini kita tutup pelan-pelan gitu ya.
Nah, ini harusnya nanti bentuknya agak seperti bunga karena kita cetakannya bunga. Nah, oke, Bapak. Oke. Nah, kita kasih timer biasanya ya. Ini timer ya Bu, kira-kira berapa Bu waktunya Bu? Sekitar 8 sampai 10 menit. Ditunggu 8 Ya. sampai 10 menit Bapak Ibu. Oke ya. Bisa menggunakan timer ataupun misalnya pakai jam, juga bisa. Dimasukkan. Nah, udah bunyi ya. Siap. Sudah bunyi, Sudah bunyi, Bapak Ibu Bapak Ibu, sekalian, kita bisa dibuka. buka. Ya. Ya, mudah-mudahan pas ini. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Seperti ini Bapak Ibu, kroffel-nya. Jadi berguna karena saya nggak dapat yang kotak-kotak, jadi kita buatnya bunga ya, kita bunga. Nah, cantik Cantik ya, kita bunganya bunga ya, katakanlah dengan bunga. Oke, nah satu lagi bunga lagi. Kroffelnya tidak pakai cetakan yang standar ya Bapak Ibu, tapi kita pakai bunga. Nah, kita hias dulu deh kalau gitu si bunga kita ini. Nah, ini kalau mau dihias ya. Kita suka bunga. Ya, bunga. Nah, kita akan kasih ya. Mau pakai apa nih? Mau pakai Coklat sama strawberry. Gula halus. strawberry, gula halus juga ada. Buat kreatif gula halus. Mau pakai gula halus sedikit? Boleh. Yang ini pakai gula halus sedikit udah ya. ada. Oh, ada ya? Udah ada. Oh, udah ada ya. Udah ada Mbak ya. Kita lihat sini ya. Oke, gula halusnya kita lihat. Oh, ini udah keras gulanya. Kita lihat ya. Kita masukkan di atasnya ini. Pelan-pelan aja. Ya, mau banyak mau sedikit terserah ya, sesuai selera. Oke, itu dikasih-kasih gula-gula halus. Ya, boleh. Nah, yang satu mau bagaimana? Strawberry. Strawberry, oke. Strawberry boleh, Kita kasih strawberry, ya. strawberry. Strawberry ya, strawberry, oke boleh. Ya, strawberry ini juga boleh. Ya, ini kasih strawberry deh, yang cantik strawberrynya di tengah. Oh iya, buat garnish ya Bu. Garnishnya ya. Atau Dan mau bisa- pakai coklat boleh, silakan. Nah ini ya, ini kroffel Ini bunga bisa- kita ini- hari ini. Ini untuk satu kroffel. Satu kroffel ya. Nah ini sebenarnya dia bisa mengambil 3 ini, jadi kita bisa jadi 10 sebenarnya ya. Oke, 7, 10. Ya ini kalau mau dicoret-coret juga boleh. Saya beli coret-coret lagi. Ya, ya digambar ya. Oke, ini yang rasa coklat, ini yang rasa strawberry. Yep. Sambil ada pertanyaan lagi nih Bu. Oke, silakan. Kita sambil jawabin aja ya Bu ya. Ya. Pertama nih untuk untuk alat croffelnya, merek apa ya Bu untuk yang kita gunakan saat ini? Oh, kalau ini buatan Taiwan ya, karena saya kebetulan dapatnya ini dari Akebono ya, Mereknya Akebono. Ya ini lumayan besar ya, wattnya sekitar 800 watt. Yang normal itu adalah 600-700 watt. Kalau pakai listrik ya, kalau nggak pakai kompor juga bisa sih. Ya, Biasanya kalau untuk yang merek yang normal-normal tuh merek apa ya Bu? yang normal itu ada, saya lupa mereknya ya. Ada macam-macam sih Pak, ada yang buatan Cina ya. Nah, di, itu bisa order dulu. di online mah banyak ya Bu Online ya? banyak, iya. Untuk tips terakhir nih Bu, untuk Bapak Ibu di rumah, Jackpreneur, kan Bapak Ibu sekalian ingin ada yang memulai, baru memulai, ada yang naik kelas, ingin mengembangkan usahanya. Nah kira-kira Bu, saran atau tipsnya nih untuk terakhir kalinya nih? Oke, ya terus berusaha, jangan putus asa ya. Biasanya kegagalan itu adalah awal dari kesuksesan. Iya, betul. Itu saja. Biasanya ada langsung menyerah nih Bu kan? Iya, jangan menyerah ya. Siapa tahu ya ada timingnya mungkin ya. Kemudian mungkin ada caranya lain lagi yang mesti kita ketahui. Ya pokoknya kita cari tahu dan perluas jaringan. Itu saran saya. Yep. Ya itu tadi pesan dari Bu Sinta. Nah untuk terakhir kalinya kami ingin menutup acara ini. Sebelumnya bagi Bapak Ibu sekalian yang masih bingung nih, nanti setelah proses pelatihan apalagi nih Mas perkembangannya gitu kan, nanti Bapak Ibu bisa tanyakan ke pendamping kecamatannya masing-masing, karena nanti untuk tahapannya selanjutnya itu ada pembuatan izin usaha. Bagi yang belum mempunyai izin usaha bisa nanti menghubungi pendamping untuk dibuatkan izin usaha, dan nanti ada pemasaran online, dan kemudian nanti akan dibantu untuk bagaimana cara pencatatan laporan keuangan, dan terakhir jika membutuhkan modal bisa dibantu oleh pendamping untuk meminjam ke instansi-instansi yang kami bekerja sama seperti Bank DKI ataupun bank-bank lain-lainnya ataupun koperasi.
Seperti itu Bapak Ibu sekalian di rumah. Jadi nggak usah khawatir nih ketika sudah bergabung di Jackpreneur Naker Transji mau ngapain, insya Allah kegiatannya banyak. Seperti itu, tinggal bagaimana Bapak Ibu sekalian bisa aktif menghubungi pendampingnya masing-masing. Seperti itu. Nah, kami cukupkan saja untuk pelatihan hari ini. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan ya Bu ya. Mohon maaf sekali lagi, dan kami tutup acara ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillah amin, dan saya kembalikan kepada Ibu Munawarah selaku moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.